Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat insan utama 2? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Ustadz Indra Cahyadi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Untuk video kali ini Ustadz ingin membahas tentang qada dan qadar. Jadi, di materi ini tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami makna beriman kepada qada dan qadar. 2. Mengetahui dalil tentang qada dan qadar. 3. Menerapkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi, setelah kita nanti menonton video ini sampai habis, kita diharapkan memahami 3 aspek ini. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum belajar, Ustaz harapkan antum semangat belajarnya ya anak-anak hebat insan utama 2. Oke, kita mulai. Pertama tentang pengertian qada. Apa dia? Ini dia. Secara etimologi atau secara bahasa, qada berarti hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Sementara menurut tauhid, qada adalah ketetapan, keputusan, atau suratan Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluknya sejak dari zaman azali atau maksudnya juga sejak dari dahulu kala. Pengertian qadar. Menurut etimologis, qadar adalah ukuran atau jangka tertentu. Menurut tauhid atau secara bahasanya, qadar adalah ketentuan Allah yang berlaku kepada setiap makhluk sesuai dengan ilmu Allah. Qadar adalah sesuatu yang telah diketahui dan ditentukan sebelumnya. Dalil tentang qada dan qadar yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Hubungan antara qada dan qadar. Jadi, anak-anak Ustadz, setelah kita tahu tadi pengertian qada dan pengertian qadar, kita harus tahu hubungan antara keduanya. Qadar merupakan ketentuan Allah yang telah terjadi pada makhluknya. Jika ketentuan itu belum terjadi, maka itu disebut dengan qada. Keduanya itu saling berkaitan. Atau qadar juga sering kita sebut dengan sebutan takdir. Selanjutnya, takdir Allah itu terbagi 2 macam. 1. Takdir mubram. 2. Takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang tidak dapat diubah dan pasti akan terjadi. Contohnya, hari kiamat, wafatnya seseorang, dan lahirnya seseorang. Jadi anak-anak Ustaz harus tahu apa itu pengertian mubram atau takdir mubram dan bisa memberikan contohnya. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang masih dapat diubah dengan jalan berikhtiar. Ikhtiar artinya berusaha. Ustaz contohkan dengan sehat atau sakitnya seseorang, kaya atau miskinnya seseorang, kemudian pintar dan bodohnya seseorang. Jadi itulah contoh dari takdir mu'allaq. Dipahami ya anak-anak Ustaz, jangan sampai keliru atau terbalik-balik. Selanjutnya akan kita bahas tentang tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Jadi, kalau kita sudah beriman kepada qada dan qadar, yang mana ini harus kita imani karena dia ada di dalam rukun iman. Jadi kita harus memiliki tanda-tanda ini agar itu kita termasuk orang yang beriman kepada qada dan qadar. Apa saja dia? Yang pertama,
memiliki sikap tawakal akan segala peristiwa yang telah terjadi pada dirinya. Jadi, apa yang terjadi pada diri kita? Apakah kita sudah bertawakal? Tawakal anak-anak Ustaz tahu artinya? Tawakal adalah berserah diri. Jadi, itu kita ridho menerima apa yang terjadi kepada diri kita. Yang kedua, tanda-tanda beriman kepada qadar dan qadar adalah selalu mengevaluasi diri. Evaluasi diri ini maksudnya kita selalu berusaha memperbaiki diri kita, yang mana hari demi hari akan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, memiliki sifat raja. Raja ini maksudnya adalah harapan. Raja itu berasal dari bahasa Arab. Jadi, kita selalu memiliki harapan terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lain, kita tidak boleh berputus asa atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah telah menjamin nikmat untuk seluruh makhluknya. Yang keempat, memiliki sifat khauf. Khauf ini juga dari bahasa Arab, yaitu artinya takut. Jadi kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kelima, selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Jadi inilah tanda-tanda seseorang itu beriman kepada qada dan qadar. Kalau tanda ini ada dalam diri kita, artinya kita sudah beriman kepada qada dan qadar. Jika belum, ayo kita sama-sama perbaiki diri dan mulai mempersiapkan bekal untuk akhirat. Kemudian, Ustaz juga ingin membahas tentang apa sih fungsi beriman kepada qada dan qadar. Jadi, di pembahasan tadi, Ustaz bilang kita harus beriman kepada qada dan qadar. Apa fungsinya atau apa yang kita dapat dari hal tersebut? Yang pertama, memantapkan hati kita ketika beribadah kepada Allah. Dua, membebaskan diri dari perbuatan syirik. Tiga, sebagai pengontrol diri untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat, menumbuhkan sifat kedermawanan dan raja. Raja itu tadi artinya adalah takut. Yang kelima, menghindari diri dari perbuatan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, meningkatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Penerapannya lagi kita bahas. Penerapan cara beriman kepada qada dan qadar. Bersikap optimis dalam menjalani kehidupan, selalu bersikap husnuzon kepada Allah. Husnuzon itu maksudnya adalah berbaik sangka. Kita harus berbaik sangka kepada Allah dan juga kepada manusia. Bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah kita terima. Allah memberikan nikmat kepada manusia itu tidak akan terhitung oleh manusia. Kemudian, ikhlas terhadap musibah yang ditetapkan oleh Allah. Enggak ada manusia yang tidak mendapatkan ujian. Jadi semua manusia itu mendapatkan ujian dari Allah. Cuma keadaannya berbeda-beda, tergantung akan ketabahan atau kesabaran manusia itu sendiri. Kemudian, cara beriman kepada qada dan qadar adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal-hal yang terbaik untuk makhluknya. Jadi, istilahnya seperti ini. Manusia itu Allah memberikan kepada manusia bukan hal yang diinginkan manusia, tapi Allah memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Allah lebih tahu ini baik untuk kita atau tidak. Seandainya Allah memberikan kita ini, dikhawatirkan kita akan jahat misalnya. Jadi, apa yang kita dapat hari ini, itulah yang terbaik untuk kita. Yang terakhir, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Satu, kita akan memperoleh hidayah dari
kekuatan iman. 2. Menguatkan harapan dan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kita akan lebih bertawakal atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 4. Menghilangkan rasa putus asa. 5. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar, serta menjauhkan diri dari sifat sombong. Oke, cukup singkat pembelajaran atau materi kita tentang qada dan qadar. Ustadz harapkan antum semua bisa memahami dan mengingat materi ini. Sebelum Ustadz tutup video, Ustadz ingin memberikan tugas. Jadi ada tugas dalam video ini. Yang pertama, buat 3 contoh dari takdir mubram. Ada dalam video ya. Yang kedua, buat 3 contoh dari takdir muallaq. Jadi, caranya antum buat tugas ini, antum buat di buku PAI, antum tulis dengan rapi, kemudian nanti difotokan. Setelah itu, kirimkan langsung ke WA Ustadz Indra Cahyadi. Itu saja dari Ustadz hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustadz. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.